Jadi itu yang dipakai oleh iblis. Yes. Akhirnya teman-teman, teka-teki labirnya terbongkar di menit ini, bro. Karena iblis paling tahu apa Kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia. Dan iblis sangat mengenal manusia lebih daripada manusia mengenal iblis. Kristus saja dicoba kok. Ya. Kalau kau menyembah saya, seluruh dunia ini saya kasih. Ya. Hei, santai bro. Lanjutkan. Itu benar. Ya kan? Oh, makanya manusia yang iblis mau sesatkan itu diiming-imingi kekayaan, kesembuhan, keberlimpahan. Padahal kan Tuhannya bukan mau itu saja, Kaven. Maunya Tuhan kan bukan semua orang harus jadi kaya. Tuhan tidak mau itu sebenarnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan agama Kristen, Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan ikutlah aku maka kamu akan kaya raya. benar. Ikutlah aku, apapun penyakitmu pasti disembuhkan. Ya, gini. Memang gini. Maksudnya gini. Itu ada yang miss. Begini Kaven. Memang kalau mau bilang Tuhan ya Tuhan punya semua, Kaven. Mau kasih auto besok ya bisa. Mau sembuhkan besok bisa. Tapi kan Tuhan kan tidak sesederhana itu ya. Ada yang miss dari itu. Oke, itu misinya di mana? Missnya yaitu pemahaman manusia terhadap Tuhan. Aman, benar kan? Oke. Konsep pemahaman manusia terhadap Tuhan itu yang miss, itu yang salah. Manusia salah memahami Tuhan. Memahami Tuhan salah itu seperti apa? Seperti yang tadi misalnya, bahwa Tuhan kan maha kuasa. Kalau saya ikut Tuhan, saya pasti diberkati, saya pasti hidup kaya raya. Saya pasti apapun yang saya minta pasti dikabulkan. Saya minta kekayaan, pasti Tuhan memberi. Yang mending lu pesugihan aja. Oke, sip. Kalau mau kaya ya kan? Kaven. Mantap tuh. Ya kan? Itu peluru yang paling Karena menusuk. memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ikutlah aku maka kamu akan kaya raya. Justru kan kalau seingat saya, ikutlah saya dan pikul salibmu. Pikul salib kan penyakit ente, kemiskinan ente, ya pikul, ikut saya. Tapi kan di era sekarang dibombardir bahwa kalau lu ikut Tuhan saya, kaya lu, sehat lu. Nah, tahu apa korelasinya dengan yang tadi? Kamuflase iblis. Coba. Itu yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan domba-domba milik Kristus, yaitu orang-orang Kristen yang percaya Kristus. Kenapa? Orang-orang Kristen yang kedagingan. Iya. Karena mereka pikir, di sini tidak sesat loh. Yang sesat tuh ini nih, yang aborsi, yang seks bebas. Mereka tidak sadar kalau mereka lagi digiring bola di sini. Iya. Jadi apa? Kaven memang Einstein kedua. Enggak lah. Enggak lah, oke. Saya manusia biasa. Manusia biasa ya. Cuman suka di bidang misteri, suka menganalisa lah Kaven maksudnya. Iya. Oke. Oh, jadi itu akhirnya dan lanjut Kak. Akhirnya si domba-domba yang mengikuti kedagingan ini tidak sadar bahwa mereka lagi digiring jadi kuali, digoreng nih istilahnya. Sebenarnya Kak, jujur secara pribadi sebenarnya saya nggak mau mengakui di sini ya. Saya nggak mau maksudnya bicara tentang ini. Maksudnya tentang ini bukan yang dari tadi kita bahas, bukan. Ya. Tapi ada something yang sebenarnya tidak mau saya ungkapkan di sini, tapi demi ini eksklusif konten ini bukan juga seperti itu. Tapi demi keresahan untuk bisa membantu teman-teman di luar sana. Ya, benar. Dan juga saya merasa bahwa saya bertanggung jawab untuk bilang seperti ini. Ya, rasa ada panggilan ya Kak. Ya, saya merasa bahwa ada panggilan untuk saya mengatakan ini bahwa to the point aja. To the point saja Kak ya. Tuhan berkati. Bukan setiap malam. Ya. Setiap kali saya membaca Alkitab, ya, saya selalu berdoa, Tuhan,
Ini sebenarnya pribadi. Ya. Ya. Ini sebenarnya private. Lanjut tadi yang Kak Feli cerita tentang setiap malam tuh gara-gara melihat keresahan orang-orang kan tidak apa tuh Kak Fen, tidak sadar cara mengerti yang benar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Mereka pikir setelah mereka dapat itu kekayaan ditambah, semua kelimpahan ditambah, padahal kan menurut Kak Fendi tadi bahwa justru kebenaran itu yang akan diungkap nanti. Itu lanjut cerita yang tadi Kak Fendi bilang setiap malam berdoa itu. Kan Kak Fendi punya kerinduan untuk menyampaikan pesan gitu. Iya. Jadi singkatnya, setiap kali saya mau membaca Alkitab, Ya, itu saya selalu berdoa kepada Tuhan. minta hikmat. Saya meminta hikmat, Ya. pengertian. Tuhan, saya manusia yang tidak sempurna. Ya. Tapi saya punya kerinduan. Saya ingin mengerti rahasia-rahasia yang selama ini tidak saya ketahui. Ya, rahasia-rahasia terselubung yang Kak Fendi- Termasuk ayat-ayat yang saya baca, jujur banyak yang belum saya pahami atau saya mengerti. Memang kalau baca Alkitab itu tidak semudah baca buku biasa. Iya, Dia harus minta hikmat, katanya gitu memang cara. beda banget sama ketika saya baca buku dongeng, buku komik, buku apalah itu saya langsung ngerti. Langsung Tapi ngerti. kalau Alkitab itu buat saya, wah ini apa ya? Maunya tafsirnya apa ini? Iya, saya bertanya-tanya. Nah, Kak Fen, akhirnya Kak Fen berhasil untuk, menurut Kak Fen sudah berhasil mendapat hikmat. Ya ketika saya berdoa, Akhirnya- minta kepada Tuhan, ya yang tadi saya bilang, Tuhan sendiri kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, Ya. maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cuman tidak sedikit orang-orang Kristen Ya, itu salah menafsirkan ayat tersebut. ya, Mereka berpikir bahwa oh kita cari dahulu Tuhan, maksudnya kerajaan Allah. Cari dahulu, kita cari Tuhan dulu lah, Ya, tadi- bahasa itunya. tadi sampai di sini. Nah, kita cari dahulu Tuhan, maka semua nanti akan ditambahkan. Nah, semuanya itu tanda kutip. Kata kutub kedagingannya mereka. Iya, Ya. artinya kelimpahan, kekayaan, kehormatan, pokoknya semuanya. Saya tidak bilang itu salah. Ya, tidak bilang salah, benar, Ya. teman-teman. Tidak salah. Itu tidak salah. Itu urusan masing-masing orang. Tapi Tapi alangkah baiknya, buat saya itu keliru. Nah, pemahaman yang benar, ya kan? Menurut saya, ya kan? Setelah saya pahami, ya. bahwa kita baca Alkitab itu kan kita mencari tahu Mencari tahu, oke. tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang ditambahkan kepada kita itu apa? Rahasia-rahasia, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, itu semua dibukakan kepada kita, ditambahkan kepada kita. Ya, menurut pemahamannya Kak Fendi kan, soalnya kalau memang mencari kesenyambungan dari ayat ini kan sebenarnya Tuhan memperingati bahwa jangan khawatir akan besok makan apa, Iya, besok pakai apa, karena itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Iya, benar. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semuanya loh, semuanya ini kan termasuk Kak Fendi punya teori bahwa kebenaran yang belum diungkapkan ya dikasih. Sama kayak kasusnya si Salomo kan, raja paling bijak. Iya, benar. Salomo minta apa? Ada kekayaan nih, ada begini-begini. Ay Tuhan, saya hanya minta kebijaksanaan. Oleh karena kamu meminta kebijaksanaan, maka kekayaan semuanya ditambahkan. Ya kan gitu. Jangan salah arti. Kan saya bilang saya bukan pendeta. Kau ini juga bukan. Oke, kakak lanjut. Ini itu tuh, setelah itu mungkin kamuflase itu yang dipakai oleh gereja setan yang tidak pernah ada untuk menghabuk gereja. Jangan Tuhan. bilang gereja setan dong. Ya, Karena kan gereja iya. setan nggak pernah ada. Ya makanya tadi saya bilang, akhirnya paham itu yang dipakai oleh gereja setan yang tidak pernah ada,
kamuflase itu untuk menyerang gereja Tuhan, pahamnya gereja Tuhan. Iya. Orang-orang pada terbalik nih pola pikirnya menurut Ya. Kak Fendi. Ya. Mindsetnya sudah Mindsetnya diputar-balikan. diputar-balikan. Bahwa ikut Tuhan Yesus otomatis kaya, otomatis punya 271 triliun, otomatis bisa punya tambang emas. Kan Yesus yang kasih loh. Bisa beli mobil baru. Bisa beli mobil baru. Tiba-tiba jackpot. Ya. Bahkan kalau yang lebih frontal lagi, tiba-tiba menang judi ya kan, Menang judi. menang lotre ya kan, karena rajin ke gereja, rajin berdoa, kan kayak gitu kan namanya. Ini sedikit. Kedagingan manusia, needy, Ya ya. keinginan. Teman-teman, sorry, bukan needy ya, needy kebutuhan, keinginannya, Wants-nya. want, Bukan ya. need-nya. Baru-baru ini Bang Denny Sumargo ini bahas dengan Ustadz siapa ya? Bahkan ini di podcastnya Bang Denny. Waktu judi, Bismillah. Dia judi dia sebut Bismillah. Kan salah itu. Masa judi Bismillah? Intinya ketika want-nya terlalu tinggi, maka dia salah pikir nih. Kayaknya ketika saya ikut Yesus, Yesus menjanjikan saya kemakmuran. Padahal kan bukan itu saja ya. Yesus menjanjikan keselamatan, Pak. Yap. Tapi dia sudah diputarbalikkan oleh oknum kaya nih kalau ikut Yesus. Seolah-olah hidup selamanya, Kapten. Benar. Salah itu. Lanjut, Kapten. Kamuflasenya tadi. Ya seperti yang Kayul bilang, bahwa Kristus menjanjikan, ikutlah aku, maka kamu selamat. Selamat. Menjanjikan keselamatan jadi. Keselamatan bukan di dunia loh. Ya, di anak. Ya, karena pada akhirnya semua manusia kan die, Iya, meninggal. Iya, gini. Pada akhirnya semua manusia akan mati, terus orang yang hidup dipenuhi kekhawatiran bahwa waduh, kenapa saya tetap miskin? Justru kan di situ yang iblis masuk lewat pikiran. Ya, Iblis akan memanipulasi dia. Oke. Sambunglah ke bisa jadi selama ini praktek yang terjadi di gereja, seolah-olah menurut pandangan Kak Fendi, seolah-olah sudah memutarbalikan maknanya pesan kitab. Yep, benar. Karena kalau orang-orang bilang saya mencari kekayaan di gereja setan yang di kamuflase tadi bisa, tapi kan wah di sana kan ada aborsi, di sana kan ada seks bebas, itu kan dosa. Mending saya cari gereja Tuhan, tapi yang menjanjikan kekayaan. That's right. Tepat sekali gitu. Oh, salah satu itu gini, Kak Fendi. Apakah iming-iming kekayaan kemakmuran itu satu-satunya penyesatan itu atau apa lagi? Atau kedua di kesaksian atau apa? Menurut Kak Fendi, apakah itu adalah satu-satunya penyesatan? Bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Salah satunya. Berarti ada salah dua, salah tiganya nih. Ada. Contoh salah duanya apa? Pemberitaan firman, tapi diputarbalikkan. Memberitakan firman tapi diputarbalikkan. Simpelnya gini. Setiap minggu ibadah pasti ada khotbah. Ya, ada khotbah. Ya kan? Betul. Nah, khotbah yang dikhotbahkan, Isi khotbah, isi khotbahnya itu, ya. Itu diputarbalikkan. Disclaimer dulu ya. Tidak semua khotbah. Tidak semua. Tidak Ya. semua. Oknum. Ada khotbah yang benar-benar memberitakan firman Tuhan. Iya, tidak semuanya, teman. Sesuai dengan kebenaran. Ya. Tapi ada yang seperti yang dibilang tadi. Contoh dari Kavin dirasa kakaknya ini diputarbalikkan. Contoh ceritanya yang mana ya? Contoh ya, Cerita yang mana nih? Contoh. kemakmuran, Oh, kekayaan, kekayaan. jabatan. Ayub itu diserang oleh iblis, tapi Tuhan membalas dia 70 kali lipat. Jadi semua orang kan wah. Padahal kan secara real yang bapak kita pernah ngomong, bapak pembimbing kita, bilang kan manusia kan ditipu oleh pemahaman positive thinking. Positive thinking. Tapi kan secara real kan besok kan bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi apapun nasib sialnya orang kan kita tidak pernah tahu. Tapi paham itu kan digembar-gembor di tahun 65 kalau tidak salah saya dengar. 65 atau 95 itu paham positive thinking itu. Bilang hidup itu positive thinking. Benar, tapi kan hidup manusia kan kita tidak pernah tahu ke depannya.
Iya. Nah, efek sampingnya kan orang-orang pada apa istilahnya ya? Materialistik. Iya. Jadinya beribadah dengan gereja mana yang bisa memuaskan hasratnya di hatinya dia, diikut gereja itu. Gereja ini menjanjikan khotbahnya seperti ini, khotbah berkelimpahan. Kalau berkelimpahan semua jemaat sudah kaya dong, Pak. Iya. Kak Yuel tahu nggak? Ah, Banyak. Kenapa saya bilang banyak? ya. Karena memang tidak sedikit. Ini bagian mana nih yang banyak tuh? Banyak orang, tanda kutip ya, Ya, jemaat Kristen ya. itu ke gereja, kesaksiannya apa? Pernah dengar nggak? Pasti pernah. Yang mana nih? Salah satu kesaksiannya gini. Saya dulu hidup susah, ya kan? Usaha saya bangkrut. Ya, Ketika saya ikut Tuhan, ya. saya diberkati. Ya. Usaha saya tiba-tiba berkembang, Ya. ya kan? Dan lain-lain, nggak perlu disebutkan lah. Tidak salah, Ah. tidak salah. Ya, Tapi, ya kan? Kesaksiannya kayak gitu. biasanya ya. Pernah nggak kita dengar kesaksian yang seperti ini? Coba. Saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya selalu mendapat masalah. Saya dapat cobaan. Apa ya? Saya ditinggalkan oleh pasangan saya, ya kan? Iya, betul. Betul. Saya ditipu oleh teman saya, Ya. sahabat saya melarikan uang modal usaha bersama, ya kan kayak gitu. Pernah nggak ada yang kesaksian kayak gitu? Pernah tapi jarang. Tapi belum selesai nih, ada lanjutannya. Tapi gini, tidak ada endingnya yang bilang kayak gini. Lalu tiba-tiba Tuhan bikin mujizat. Oke. Tiba-tiba uang saya yang hilang sepersekian sepersekian juta dan pokoknya semuanya lah yang hilang Tuhan ganti berkali-kali lipat. Jarang sih. Jarang kan? Jarang. Atau pernah nggak? Ini yang lebih Ekstrim. ekstrim. Saya ingin bersaksi, ya kan? Oke. Bukan saya, maksudnya ini Contoh. contoh. Kak Yuel pernah dengar nggak? Saya ingin bersaksi gitu kan? Ya. Saya menderita sakit, ya kan? Sakit stadium, Kanker stadium 4 lah. ya, yang paling tinggi stadium berapa? Stadium 4 ya, Pak ya? Nah, saya nggak tahu, soalnya saya bukan orang medis. Iya, saya kurang tahu juga. Stadium akhir, Stadium akhir lah. kayak gitu. Nah. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya tidak sembuh. Saya tetap Melayani Tuhan. melayani Tuhan dengan keadaan saya Wow. yang Wow, bro. sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil kapan saja saya ini. bisa dipanggil oleh Tuhan kapanpun. Tapi saya tetap setia melayani sekalipun saya tidak sembuh, sekalipun mujizat tidak ada. Maksudnya dalam artian Sekalipun saya saya tidak disembuhkan oleh Justru Tuhan. di situ iman, Pak. Saya tetap melayani Tuhan sampai Tegar dia. dipanggil oleh Tuhan. Pernah nggak ada yang bersaksi seperti itu? Kalau jujur dari saya, tidak pernah. Saya tidak pernah nonton. Saya pun sama, belum pernah saya dengar kesaksian seperti itu. Oh, kayaknya gini, Kevin. Mungkin Kevin punya pendapat bahwa menurut orang kesaksian itu harusnya yang wow. Ya, Sedangkan itu dia. yang diri saya rendah itu bukan kesaksian. Ya. Padahal kan Tuhan memakai orang dengan berbagai kondisi kan. Ya. Oh. Kenapa sih kalau orang bersaksi itu harus endingnya itu yang pada akhirnya saya kaya raya, saya punya aset miliaran rupiah, saya diberkati, terus saya disembuhkan, saya ya disembuhkan ya, Iya. saya mengalami mujizat kesembuhan ya kan.
selalu kesaksian yang itu kan. Ya, ke sebagian besar seperti itu. Ya. Sebagian- Dan saya selalu nonton baik di YouTube, baik pada saat saya menghadiri ibadah di gereja. Ya. Kalau ada yang bersaksi pasti seperti itu endingnya. ya, ke sebagian besar seperti itu. Iya, betul. Belum pernah saya dengar ada orang bersaksi seperti ini. Usaha saya bangkrut. Tapi saya tegar. tetap berdiri tegar. Betul. Dan saya yakin sekalipun Tuhan tidak membuat mujizat di dalam hidup saya, Iya. saya tetap tidak akan berubah. Saya tetap akan melayani Tuhan, saya tetap akan menjadi pengikut setia Kristus sampai mati. Iya sih sebenarnya. Kenapa? Saya belum pernah ada dengar kesaksian seperti itu. Belum pernah terdengar di telinga saya. Belum pernah saya melihat langsung atau mendengar langsung kesaksian yang seperti itu. Wow. Atau saya selama ini menderita kanker stadium akhir. Sampai saat ini, puji Tuhan, saya belum disembuhkan. Iya. Saya belum sembuh. Saya masih tetap menderita sampai saat ini. Saya berdiri bersaksi di hadapan saudara-saudari jemaat yang hadir di gereja bahwa sampai saat ini saya tetap dalam keadaan seperti ini. Dan saya- tapi saya Sedikit pun iman saya tetap tidak tergoyahkan. tetap beriman bahwa sekalipun saya meninggal dalam keadaan penyakit yang saya derita saat ini dan tidak ada mujizat yang terjadi, Ya. saya tetap percaya kepada Kristus. Salah deh. Kenapa tidak ada kesaksian seperti itu dan belum pernah saya dengar kesaksian? Karena gini, kalau menurut saya ya teman-teman ya, efek samping dari kesaksian bahwa ujung-ujungnya saya kaya, ujung-ujungnya derajat saya diangkat, efek sampingnya kepada jemaat-jemaat yang tidak rasa diberkati bagaimana? That's right. Dia dulu gitu. Tuhan, kenapa hidup saya belum diangkat-angkat? Tapi kan secara logika kan bisa saja kondisi yang terendah sekalipun ya Anda sedang dipakai Tuhan, bro. Tapi kan gara-gara digembor-gemborkan kesaksian itu harus seperti ini seolah-olah, makanya wah Tuhan belum mengangkat derajat saya ini. Muncullah keiri hatian. Itu masalahnya. Oh, damn. Itu salah satu kamuflase iblis yang bekerja di dalam Sosialnya gereja. gereja Tuhan. Lewat apa? Lewat kesaksian-kesaksian. Memang gini, pertanyaannya gini, Kapian. Memangnya Itu baru salah dua ya. Tadi kan salah satu lewat ajaran, lewat khotbah-khotbah. nah pertanyaannya gini. Yang kedua lewat kesaksian. Contohnya kasus kesaksian ini, contohnya di sini sebentar siapa yang mau bersaksi? Terus adalah satu oknum datang, Pak, saya mau bersaksi. Bersaksi tentang apa nih? Adakah tidak seperti ini? Bersaksi tentang apa, Pak? Saya ini menderita kanker, Pak. Tapi saya tetap berdiri teguh iman saya terhadap Tuhan. Wah, kalau yang itu jangan, nanti jemaat kurang enak. Coba kau siapa? Kau mau kesaksian sini. Kesaksian apa kau? Pak, kemarin saya bangkrut. Tapi saya doa Pak, Tuhan jawab doa saya dan terjadilah rumah sebesar ini. Ini. Jadi menurut Kak Fendi mungkin ada drama seperti itu di belakang sebelum kesaksian. Atau memang tidak pernah ada drama seperti itu, tapi budaya kesaksian itu menjadi budaya yang harus berkelimpahan kesaksiannya. Atau bagaimana sebenarnya? Kalau drama saya no comment ya. Ya, bisa karena jadi kan tidak sebelum ada, ya. kesaksian Kita tidak tidak tahu Nah, apa yang terjadi di belakang panggung, layar. ya. Tapi satu hal, ini pertanyaan, bukan jawaban. Oke. Saya ingin diskusi sama Kak Yuel, sekaligus bertanya. Oke. Kak Yuel, seandainya saya dan Kak Yuel hidup biasa-biasa saja, Ya. tidak hidup berkelimpahan harta, ya kan? Tidak punya jabatan, Ya. Oke, gamenya ini berlanjut nih. Oke. ya. Terus next, saya dan Kak Yuel mengalami suatu penyakit Oke. yang menurut medis tinggal tunggu waktu aja. Oke. Pak, sorry. Aman ya? Aman? Oke. Seolah-olah kita diberi cobaan seberat itu. Contoh. Ya, Oke. bisa jadi cobaan, Bisa jadi cobaan. tapi bisa jadi memang realitanya seperti itu. Oke, siap. Terus? Contohnya. Oke.
Yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita tetap setia? Pertanyaan saya mengerti, Kaven. Gini, yang sering terjadi, Kaven, Setia sama Tuhan loh maksudnya. saya akan kasih tahu ini. Eko, coba dengarin cerita. Jarang ada manusia yang bertahan, Om Fen. Yang bertahan tuh, Om, setahu saya, Ayub, Bapak Ayub. Tapi di dunia modern, Eko, kalau Kaven cari kasih contoh, bilang contohnya kejadian nyatanya bahwa ada satu orang Kristen, pengikut Kristus nih, dapat kanker contohnya. Dia berdoa berbulan-bulan, dia tidak pernah dapat jabatan segala macam tadi. Kejadian yang saya alami, Om Fen, dia pergi ke pengobatan alternatif. Yesusnya di mana? Pertanyaan saya. Kalau jawab, Kevin tanya saya kan, jawaban saya itu. Banyak orang yang tidak bertahan di cobaan, Kevin. Mereka stop lepas berdoa kepada Kristus, mereka ke pengobatan alternatif. Yang katanya dukun bisa menyembuhkan. Seperti itu. Jawaban Itulah kamuflase iblis. salah satu kamuflase iblis. Ya, karena iblis tahu bahwa manusia ketika dia sakit, Ngerti. dia membutuhkan yang namanya kesembuhan, mujizat. Iya. Ketika Tuhan belum menjawab, contohnya, atau bahkan Tuhan tidak mau menjawab, mungkin caranya dia kan, ya. Makanya iblis bilang, lu kesini, gue kesempatan nih, Wow. iblis bilang, nih peluang nih. Ini akan terjadi di kondisi sakit, kondisi tidak ada uang. Semua hal. Bukan cuman di harta, bukan cuman di tahta, bukan cuman di wanita. Ketiga-tiganya. Bukan cuman ketiga, keempat. Yaitu apa tadi? Kesembuhan, mujizat. Manusia itu kan paling wow, yang namanya mujizat. Ada satu Tidak bisa dipungkiri. Kenapa setiap KKR tuh bejibun? Oke, kalau gitu ini yang saya mau cerita. Karena apa? Di KKR ada tulisan, ada temanya, ada judulnya kesembuhan, mujizat. Kapan, ada satu cerita. Ya kan? Ada satu cerita. Makanya itu alat, itu peluang si jahat iblis buat bekerja untuk di bekerja situ. di situ. Ternyata Pak Pendeta ini yang sembuhkan saya. Ternyata oknum ini yang sembuhkan saya. Saya ibadah di gerejanya. Ada satu cerita. Saya pernah nonton dokumenter tentang satu budaya di NTT. Jadi si ibu ini menangis, Kapen. Ditanya oleh wartawan, kenapa ibu sangat ingin sekali mengikuti budaya ini? Budaya ini diadakan setiap 1 tahun sekali. Nah, kata si ibu menangis di depan kamera, bilang, karena sosok inilah yang menyembuhkan saya. Makanya saya setiap tahun datang untuk mengikuti ini. Kafen, di Alkitab perjanjian lama sampai di akhir perjanjian baru, Kafen, sosok ini tidak pernah menyembuhkan orang. Minta maaf. Sosok ini saya tidak kasih tahu, Kafen. Nanti di luar kamera baru saya kasih tahu. Siap. Dan sosok ini dipercaya akan membantu umatnya sembuh. Sosok ini dielu-elukan, digue-guekan, dikamu-kamukan. Jadi, kenapa kamu setia sekali mengikuti kegiatan ini? Karena sosok ini yang pernah menyembuhkan saya. Saya berterima kasih kepada sosok ini. Setahu saya, Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus yang sembuhkan kusta. Tuhan yang buka mata orang. Tuhan yang sembuhkan tuli ringan. Sosok ini tidak pernah ada sejarah di Alkitab 1 lembar pun dia pernah sembuhkan orang. Mungkin ada orang mengerti kode dari saya. Mungkin ada orang yang mengerti kode dari saya. Sebentar kodenya saya ceritakan ke kalian. Siap. Dan sampai di 2024 ini, sosok ini tetap dielu-elukan. Wow. Dan di luar Yesus. Kan kita tahu bahwa kita di lingkup Kristen ya, Pak. Kristen yang mengikuti Yesus ya. Kan secara manusia sadar kan Yesus kan maha segalanya. Yep. Semesta saja dia ciptakan kok. Semesta nih. Makanya saya sering bercanda dengan kawan saya Eko. Eko, tinggal di mana? Eko bilang di Kupang. Zoom out.
kau bukan tinggal di Kupang, kau tinggal di planet bumi yang melayang di ruang angkasa. Nah, maksud saya, Tuhan saja ciptakan satu planet nih yang melayang di ruang angkasa. Masa penyakit Anda kamuflase nih? Dia berubah jadi sosok ini karena berdasarkan kembali yang tadi kita omong di awal-awal, bisa berubah jadi malaikat terang kan? Nah, benar. dia seolah-olah menjelma, dan kesaksian si Mukendi juga gitu. Jadi si iblis ini menjelma jadi sosok ini untuk membantu orang, doanya orang. Saya tidak mau kasih tahu nama sosok ini. Ini hanya kode dari saya. Nah, pertanyaan saya, itu memang budaya kalian, itu memang kepercayaan kalian. Yang menjadi pertanyaan saya, kuasa Yesus di mana, Pak? Apakah Yesus sudah di nomor 2 kan? Ini sosok juga, Kak Fendi. Dia ini bisa kita berdoa, bisa mengabulkan permintaan kita. Tuhan mana yang mau mengabulkan permintaan orang sesukanya dia? Tuhan hari ini saya minta Mercedes Benz. Tuhan hari ini saya minta hotel bintang 5. Kalau semua permintaan dijawab, ya celaka ente, Pak. Kan Tuhan kan, ini tidak nih, saya tidak mau kasih kau, nanti di tahun berikutnya baru saya kasih kau yang dalam bentuk ini. Karena untuk keselamatan, rancangan Tuhan kan bukan rancangan kebinasaan, tapi rancangan keselamatan kan. Kita cerita dalam konteks kehidupan. Di akhirat kan memang kita diselamatkan oleh Yesus kan. Kalau Kristen ya, di lingkaran. Nah, tapi ini sosok ini sudah mengambil alih kelihatannya. Sosok ini akan mengabulkan permintaan kita, lolos ujian sekolah, doa ke sosok ini. Wah, penasaran siapakah dia? Terus solo sakit, sosok ini. Oh gitu. Kalau melindungi dalam perjalanan, sosok ini. Oh gitu. Pertanyaan saya, Yesusnya di mana, Pak? Minta maaf, ini agak keras nih. Ini keresahan saya selama ini juga. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus yang Pak Lazarus mati loh, bro. Pak Lazarus tidur di kubur, bro. Minta maaf nih. Yesus, saudara saya sudah meninggal lama. Dia hanya tidur, bro. Lazarus, datanglah sosok bangkit. 5.000 orang dikasih makan, bro. Ya, saya kembali lagi, orang kusta, orang ini dikasih makan, lumpuh di bang. Dan ini sosok yang saya singgung ini, dalam perjalanan Alkitab, dia tidak pernah menyembuhkan orang, tidak pernah membangkitkan orang, tidak pernah, tapi sekarang, Pak, makanya saya pernah tanya beberapa oknum bilang, sejak kapan kepercayaan ini dibangun? Sejak kapan kepercayaan ini disuntikkan di dalam badannya jemaat Kristus? Sejak kapan? Tahun itu yang kita harus hapus. Maksud saya begitu. Nah, dan saya luruskan dengan pembahasan hari ini, bahwa kamuflase itu, menurut saya itulah kamuflase terbaik yang pernah ada. Saya berubah jadi malaikat terang. Saya punya narasumber kok yang pernah melihat kekacauan ini secara alam supernatural. Tapi apakah narasumbernya mau diajak? Kita lihat nanti. Oke. Tapi ini salah satu kamuflase, Kak Fendi. Saya tidak mau kasih tahu nama sosoknya siapa. Siap. Nah, tadi kan sambung ke kamuflasenya dia ini. Cerita panjang saya tadi tentang sosok tadi itu. Nah, yang kayak bercerita, menurut saya soal sudah berlebihan, Kak Fen, karena sosok ini seolah-olah menggantikan Yesus. sudah. Pak, sudah kami? Nah, Oke. sosok ini sudah menggantikan Yesus menurut saya. Nah, pertanyaan saya, untuk mungkin ada orang yang lebih mengerti, saya tidak mau kasih tahu nama sosoknya siapa. Yang pertanyaan saya, sejarahnya kapan dia disuntikan ke dalam sistem kepercayaan? Tahun berapa itu? Pertama. Kedua, coba tunjukkan di dalam Alkitab bagian mana yang ini sosok pernah sembuhkan orang. Nanti sosoknya siapa saya omong di luar kamera. Oke. Lanjutlah ke apa yang tadi bilang, kamuflase dalam kesembuhan tadi. Kesembuhan kan? Ingat kan? Contohnya
Kak Fendi tadi kasih kasus bilang ketika seseorang mendapatkan penyakit kanker, kesaksian segala macam, apakah dia masih tetap bertahan ke Tuhan? Itu. Ya. Nah, menurut Kak Fendi kemana? Ya menurut saya karena selama ini saya belum pernah mendengarkan kesaksian bahwa puji Tuhan saat ini saya menderita sakit kanker stadium akhir dan puji Tuhan saya belum sembuh. Tapi sekalipun Tidak pernah. iya kan? Iya. Tapi kan itu kembali tadi yang pendapat saya bahwa akhirnya banyak orang yang jatuh ke cobaan itu. Ya. Mereka jatuh dan melepas Kristus, larilah ke obat alternatif. Saya lanjutkan ya. Sekalipun maksudnya kesaksiannya nih. Sekalipun pada akhirnya saya tidak disembuhkan. Ya kan? Dan saya meninggal. Ya. Bahwa memang ini yang terbaik bagi Tuhan. Betul. Karena Betul. buat dia, maksudnya orang yang bersaksi, kan ini saya cerita tentang kesaksian seseorang. Buat orang tersebut yang sedang bersaksi, dia lebih percaya bahwa sembuh atau tidak, ya kan? Itu kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan, betul. Ya kan? Jangan memaksa. Kalau misalkan dia berdoa, berpuasa, meminta kesembuhan, meminta mujizat, terus tidak terjadi dijawab. apa-apa sama dia, Iya, ngerti. apakah dia tetap berpegang teguh, tetap percaya sama Tuhan dan berani mengklaim, Bahwa itu adalah kesaksiannya dia. iya kan? Jarang orang bersaksi seperti itu. Apakah dia berani memproklamirkan bahwa saya tetap setia sampai Mati. saya dipanggil oleh Tuhan, sekalipun dia meninggal dalam keadaan sakit. Ya. Karena apa? Karena iblis tahu bahwa ketika orang sakit, Oke. orang butuh yang namanya mujizat. Percaya atau tidak, iblis mampu dan iblis memiliki power, kuasa untuk membuat mujizat. Itu sejat. Justru di situ yang terjadilah kamuflase itu. Wah, ini Tuhan yang sembuhkan saya. Itu kamuflase iblis tuh. Kalau saya lihat di situ praktek Kayak yang gitu. pernah saya lihat waktu masa kecil saya ya seperti itu. Lebih kepada praktek penyembuhan. Kalau ketemu si dukun ini menggunakan doa ini. Terus dukun ini menggunakan daun ini. Wah, kalau ini cerita ini beda, teman-teman. Ini real story. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membantu. Yang bisa bantu orang sembuh adalah dukun. Sembuh, Pak. Kayuel percaya nggak? Ketika ada kesaksian seseorang, dia mengatakan bahwa pada awalnya usahanya bangkrut, dia jatuh miskin, terus tiba-tiba Tuhan angkat dia. Banyak. Dia menjadi kaya raya, bahkan kekayaannya berlipat kali ganda. Kayuel percaya nggak? Kira-kira itu benar dari Tuhan apa enggak? Kalau saya 50-50, bisa jadi dari Tuhan, 50-50. bisa jadi dari jawabannya iblis. Belum sepenuhnya yakin. Maksudnya tidak 100% yakin. Kesaksiannya itu benar-benar bahwa itu benar dari Tuhan. Gini, kalau masalah kesaksian di gereja, Menurut pandangan Kayuel, ya menurut saya kalau kesaksian yang tadi tiba-tiba diberi kekayaan, pertama-tama kan tetap Tuhan yang menang, Kapten, menurut saya, karena dia bersaksi di depan gereja. Iblis kan cemburu, wah ini kekayaan kan saya yang berikan. Kenapa kau bersaksi atas nama Yesus yang berikan? Ada bagusnya juga. Tapi kembali lagi kita lihat buah dari berkat ini. Jadi seperti apa itu kan akan efek samping di keluarga nanti. Karena menurut kalau hasil kekayaannya dari korupsi, otomatis kan makanan yang dia makan, minuman yang dia minum itu haram semua menurut Muslim. Ya menurut kita juga kan itu haram semua. Nah kita lihat dari buahnya itu nanti. Tapi kalau memang benar dari berkatnya Tuhan, ya it's okay. Tapi kalau itu berkatnya setan dengan cara dia bekerja yang kurang bagus, tetapi dia mengatasnamakan Tuhan di kesaksian, ya setannya yang cemburu, Pak. Iblisnya yang cemburu. Atau mungkin iblis senang, kita tidak pernah tahu. Gitu. Nah, Kalau pendapat saya begitu. oke. Yang Kayuel sampaikan itu tidak salah. Oke.
yang mau saya bilang, Hmm. ya kan, bahwa sebenarnya ada something wrong. Something wrong dari kesaksian-kesaksian itu. Ya, Oke, itu bagian mana? itu juga merupakan bagian dari kamuflase iblis. Itu yang bagian mana, Kevin? Bagian Wrong- dari yang ending kesaksiannya itu. ending bahwa akhirnya dia mendapatkan kekayaan berlipat-lipat. Itu bagian dari si kamuflasenya dia ya. Ya, jemaat yang Terpana. ada di situ, contohnya dia bersaksi dalam gereja. Ya. Berarti kan seluruh jemaat yang ada di situ kan mendengar, menyaksikan kesaksiannya. Berarti saya pulang saya harus meminta secara paksa ke Tuhan. Bukan seperti itu juga. Hah? Tapi ketika ada jemaat yang merasa bahwa, wah, berarti saya Tuhan tidak memberkati saya. Berarti saya ini bukan Saya di seseorang yang seperti dia diberkati oleh. Artinya gini loh, iblis itu kan bermain dalam pikiran. ya dia menyerang pikirannya manusia. Iblis bermain dalam pikiran. Oke. Makanya saya bilang tadi di awal, yang diserang oleh iblis itu paling awal. Di garis bawahi. Yang Paling awal ya, teman. paling pertama Nah, ini highlight nanti. itu adalah pikiran. Dia menyerang lewat pikiran. Jadi kontrollah pikiran sebaik mungkin. Bukan cuma itu, Nah, tapi ujilah segala sesuatu. ya ada apa? Perintah seperti itu, ujilah. Bukan cuman dari pengajaran, bukan cuman dari khotbah-khotbah yang kita dengar, baik di online, baik di gereja, dimanapun itu pengajaran-pengajaran, Semua harus diuji. pemberitaan Injil yang kita dengar, semuanya harus diuji, termasuk kesaksian-kesaksian. Kevin, semuanya harus diuji. Semua itu kesaksian atau khotbah. Terus semuanya harus dimintai hikmat. Benar. Nah, karena kamuflase yang selama ini yang digembar-gemborkan bahwa gereja setan itu seperti ada seks bebas, aborsi, meminum darah bayi, melakukan perjanjian darah, itu semua menurut Kak Fendi Ya, adalah tidak pernah ada. kamuflase. Justru ketika semua orang sudah menanamkan dirinya bahwa gereja setan tuh ini tidak sesat loh. Yang sesat itu yang seperti ini media gembar-gemborkan. benar. Ketika setan berhasil menusuk itu ke dalam alam bawah sadar, menanglah dia. Yep. Dan dia bebas menyerang di kandang ini. Berkeliaran di dalam gereja Tuhan. Dari Tuhan. Karena gereja Tuhan saya pikir ini tidak sesat loh. Ya. Yang sesat itu yang ini. Yang sesat itu Dan semuanya adalah di situ, teman-teman. itu. Berarti ini Kevin, Kayak gitu. sepemikiran saya kayaknya kamuflasenya mungkin sudah agak clear ke penonton nih. Ya. Oke, jadi mungkin Kak Fendi bisa kasih kesimpulan akhir sebelum saya menantang Kak Fendi untuk misteri berikutnya. Kesimpulan akhir dari perjalanan panjang kita hari ini apa? Kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir mungkin ada 3 atau 5 poin atau 2 poin atau 10 poin mungkin. Oke. Kesimpulan akhir dari pembahasan kita Ya. di podcast kali ini. Kali ya. ini ya. Yang pertama bahwa jangan pernah meremehkan pekerjaan iblis. Jangan pernah meremehkan kekuatannya dia karena mengerikan, licik dia. Ya, Sadar, semua orang harus sadar. Oke, pertama, tapi lebih ke pekerjaannya iblis. pekerjaannya iblis. Karena iblis itu bekerja tidak seperti yang kita pikirkan. Oke, karena kembali lagi tadi teman-teman bahwa kita melihat iblis itu bekerja lewat wah itu gereja setan tuh, yang ada ritual ini nih, ada meminum ini nih. Cara kerja iblis tidak bisa dilihat secara kasat mata, bro. Maksudnya gitu. Nah, ketika Anda melihat secara kasat mata, disitulah permainannya mulai. Iya. Di situ kita mulai percaya bahwa oh, yang tidak kasat mata berarti bukan iblis dong. Yang kasat mata itu tuh ada ular piton dililit di sini, Ya. ada jubah hitam, Benar. ada salib di balik. Ya, benar. Pak, minta maaf Pak, saya bisa gambar salib terbalik loh, tapi saya bukan menghina Tuhan Yesus Kristus. Ya, benar. Gambar seni, bagian dari seni aja. Ya. Tapi itu satu, jangan pernah meremehkan Pekerjaan iblis. Karena iblis bekerja tidak seperti apa yang kita pikirkan. Satu, karena gini,
Kalau ketebak berarti bukan iblis. Iya. Benar. 2. Yang kedua, ini sensitif ya. Iya ya. Sebenarnya pembahasan masih panjang teman-teman. Iya. Soalnya bagaimana nanti di akhir zaman itu banyak orang disesatkan. Iya. Kalau semua orang tahu cara kerja iblis, tidak mungkin di akhir zaman banyak orang disesatkan. Yap. Ini pembahasan di episode berikutnya. Benar. Karena terlalu panjang jadinya. Pertama kan bilang jangan anggap remeh cara kerja iblis. Kedua tadi bilang sudah saya lupa kapan? Apapun profesinya, jabatannya, Ya. 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 Ini sensitif ya. Taruh. Mau dibilang dia seorang pendeta, mau dibilang dia seorang penginjil, Oke. mau dibilang dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, katanya ya kan? Kan itu sebutan katanya. Iya, katanya. Menurut manusia kan, Oke, siap. kecuali Tuhan yang bilang, ya kan? Dia tuh, maksudnya berangkat lagi ke Niniwe ya. Kan Yunus kan diberitahu langsung. itu Tuhan yang sebut langsung. Iya. Dia tuh hamba yang aku pakai. Itu beda lagi. Itu kita no comment karena Tuhan sendiri yang bilang. Tapi selama Intinya itu, kesimpulan kedua tuh bahwa selama profesinya contohnya pengkhotbah apapun tadi, selama profesi jabatannya itu mau dia pemuka agama Kristen, mau dia pengkhotbah, penginjil dan sebagainya, selama dia manusia, Oke. dia bukan Tuhan. Oke. Jangan pernah kalau bahasa gaulnya mengidolakan. Aman? Jangan pernah mengidolakan. Kalau bahasa religi bahasa yang lebih dalam lagi, jangan pernah mentuhankan. Jangan pernah menjadikan fans idol. Karena gini, ketika kita Idolize. ketika kita mengidolakan seseorang, sama aja kita mentuhankan dia. Dan itu sudah banyak kejadian-kejadian yang saya saksikan di YouTube. Ya. Undangan terhormat. Salah satunya ya. Oke, intinya maksudnya kita jangan terlalu panjang di episode ini. Enggak, ini cuman salah satunya aja. Bahwa harus disaring semua itu. Kejadian baru-baru, tahu nggak? Yang ya tahu. Salah satu Iya, iya. oknum, Oke. ya, Tahu. pendeta kan? Tahu. Pendeta Kristen. Tahu lah. Ya. Nah, itu kan ketika saya baca komentar-komentarnya, entah yang berkomentar itu jemaat-jemaat dari gerejanya dia, Atau dari jemaat yang atau lain. dari fans-fans yang mengidolakan dia, who knows? Tidak ada yang tahu. Tapi dari komentar-komentar itu saya sempat bertanya-tanya, loh, memangnya dia Tuhan? Iya. Sekalipun dia hamba Tuhan, Jadi intinya gini, sekalipun dia pendeta, dia tetap manusia. maksudnya Kak Fendi bahwa Iya kan? kita harus melihat manusia itu sebagai manusia memang dia. Hanya maksud Kak Fendi bahwa harus disaring apa yang dikatakan oleh dia Kita tetap melihat secara objektif secara objektif. bahwa siapa dia. Sarannya Kak Fendi harus bagaimana untuk menghadapi fenomena ini? Maksudnya fenomena Fenomena itu tadi kayak si pendeta ini yang sok-sok diidolakan, apa yang dikatakannya. Menghadapi fenomena seperti itu seperti apa? Harus beriman dan berhikmat gitu. Supaya kita bisa tahu nih apakah ini orangnya murni memberitakan Injil Tuhan atau hanya untuk mencari kekayaan untuk dia. ya. Kalau menurut saya sebaiknya tidak usah berkomentar. Tidak usah berkomentar untuk para teman-teman di luar sana. Oke. Tidak usah. Ini saya dari tadi 2 nih, Kak Iya. Fendi. Ya, tidak usah berkomentar bahwa tidak mungkin lah dia seperti itu. Dia tuh sangat dekat dengan Tuhan, dia tuh melayani Tuhan, dia tuh Dia punya pengalaman iman seperti dia tuh benar-benar orang yang dipakai Tuhan. Lah, dia manusia. Harusnya bagaimana? Harusnya umat bagaimana harusnya? Supaya jangan simpang siur nih. Harusnya seperti ini aja. Harusnya Ya, semoga ya. nanti akan terbuka dengan sendirinya kebenarannya seperti apa. Karena Kalau memang dia melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya, semua akan terbukti kok. karena Karena dia manusia. Tapi kalau memang tidak, dia tidak seperti itu, Tuhan akan membela. Oke. Karena berdasarkan Alkitab kan pada suatu saat akan muncul pengajar-pengajar palsu gitu kan. Nah, justru kita sebagai umat harus menyaring ini.
menyaring apakah yang dikatakan dia sesuai kitab atau tidak. Maksudnya gitu teman-teman maksudnya. Bukan berarti wah ini sesat nih. Oke. Itu yang mungkin kedua. Ketiga apa? Ini kesimpulan terakhir. Oke. Yang ketiga. Kesimpulan terakhir ketiga saya tambah. Gereja setan tidak pernah ada. Iya dong. Kalau dari ini cerita kan gereja setan tidak pernah ada. Gereja setan hanya sebagai suatu wacana atau film fiksi dalam otak manusia. no. Apa? Gereja setan itu hanya kamuflase iblis untuk melancarkan pekerjaannya itu. Melancarkan proses menyusupnya dia. Bukan cuma menyusup, tapi menyesatkan. Oke. Agar supaya orang percaya nih. Siap. Dalam pikiran, oh gereja setan seperti itu, berarti gereja kita bukan gereja setan. Oke. Karena ritualnya sudah beda, prosesi keagamannya sudah beda, apa namanya? Tata cara ibadahnya sudah beda. Itu yang ditanamkan dulu, biar supaya semuanya berjalan dengan lancar. Maksudnya pekerjaan iblis berjalan dengan lancar. Kayak gitu. Maksudnya gini teman-teman, bahwa apapun yang dikatakan oleh pengkhotbah memang apa yang dikatakan seperti itu, tapi dari kita juga harus menyaring. Ya. Jangan iya ini idola saya nih, jangan intinya itu. Keempat ada kesimpulan terakhir. Keempat ada, tapi mungkin nanti ya. Intinya bahwa ini di next part mungkin. Ya, gereja setan itu tidak pernah ada. Intinya hanya kamuflase lah kembali. Ya. Nah, kamuflase seperti apa ya teman-teman, lihat kembali pembicaraan kami di ke belakang tadi. Oke. Boleh keempat. Tapi keempatnya mungkin kalau nanti saya masih dikasih kesempatan untuk diundang lagi, kita lanjut untuk yang keempat ini. Oke, gini Kaven. Mungkin ada misteri yang Kaven mau bahas lagi. Ya. Misteri apa nih? Misteri yang keempat. Ya. Yaitu keempat. Ke berikutnya. Iya, ke berikutnya yang berikutnya. Kesimpulan keempat. Kesimpulan keempat kan? Oke, coba. Kesimpulan keempat itu, ini misteri ini yang akan kita bahas teman-teman. Ya. Kesimpulan keempat adalah kiamat. Kiamat ya. Oke, coba. Kiamat itu tidak seperti yang selama ini kita ketahui. Oh, kita ketahui selama ini kan dari film. Maksudnya kapan itu tsunami, bumi geledak atau apa sih? Lebih dari itu. Oh. Jadi kiamat bukan seperti yang digambarkan atau digembar-gemborkan selama ini, bahwa kiamat itu nanti tanda-tandanya seperti ini. Memang di Alkitab ada dikasih tanda-tanda. Itu bukan kiamat, tapi itu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi kiamat beda. Kiamat itu bukan seperti itu. Oke, kita garis bawah bahwa menurut Kevin ini bahwa kiamat yang selama ini digembar-gemborkan di media atau di bacaan itu, bahwa kiamat sudah dekat kan. Ini sudah akhir zaman, bentar lagi kiamat. Bersiap-siaplah. Oke. Tidak seperti itu. Ya. Oke teman-teman, gini. Kita sambung ke part berikutnya. Bentar dulu Kak Yuel. Sedikit ya, sedikit. Oke. Mungkin nggak sampai semenit lah. Oke Kak, kita sambung. Oke, lanjut. Oke. Kak Yuel, dulu waktu saya berumur 6 tahun. Oke. Kakek dan nenek saya kan masih hidup. Iya. Mereka bilang ke saya, kiamat hampir. Cucu kan? Saya kan cucu itu. Kakek dan nenek saya bilang, bersiap sedialah. Karena tidak lama lagi kiamat. Oke, setelah kakek dan nenek pergi, kakek dan nenek saya kemudian beberapa tahun mereka umurnya panjang ya. Ya intinya pergi setelah mereka berpulang. Setelah kira-kira ya, kalau saya lupa ingat. Tapi pas saya SMA apa pas masuk kuliah, itu kakek nenek saya meninggal. 17 tahun kemudian. 18 tahun ya sekitar kayak gitulah. Pokoknya saya sudah dewasa waktu itu. Pada saat meninggal, saya berpikir, kok belum kiamat ya? Ya kan? Terus pada saat saya pelayanan, bukan pelayanan, maksudnya melayani, melayani bermain musik di gereja, mendengarkan khotbah, ya kan? Ada pendeta, ada pengkhotbah yang mengatakan bahwa, wahai saudara-saudari,
sebentar lagi akan kiamat. Bersiap sedialah. Oh, Berjaga-jagalah. intinya gini, kesimpulan kami ini bahwa setiap generasi memberikan tanda kiamat nih, memberikan pesan kiamat, tapi kok belum terjadi gitu. Nah, itu yang kita akan sambung ke part berikutnya. Oke, Kapen? Kalau saya masih diizinkan untuk hadir, Ya, pasti saya undang teman-teman. kalau saya masih diundang ke sini, Ya. Semoga kita diberikan akan bahas soal itu. kesehatan yang baik dari Tuhan kita. Teman-teman, itulah podcast hari ini. Jangan lupa berpikir dan beriman dan berhikmat. Oke? Siap. Terima kasih sudah menonton Cafe ini. Terima kasih. Thank you Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you.